Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Nabiyika wa rasulika wa habibika Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Amsayna wa alhamdulillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Nas'aluka khairal ma fi hadzal yawm, nas'aluka khairal ma fi hadhihi lailah wa khairal ma ba'daha wa na'udzubika min syarri ma fi hadhihi lailah wa syarri ma ba'daha wa na'udzubika min al-kasali wal marad wa su'il kibari wa na'udzubika min azabil finnar wa azabil qabr. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu jamaah sholat maghrib Masjid Al-Quran Alhamdulillah kita sehat dan tidak terasa kita sudah berada di ujung bulan Desember 2024. Waktu terus berjalan, sepertinya tidak ada yang diam, semuanya bergerak. Karena kita berada pada bumi yang terus bergerak, maka kita juga bergerak. Yang tidak bergerak itu adalah keyakinan-keyakinan kita yang dibawa oleh Nabi SAW dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hidup itu ibarat roda sepeda. Kita itu mungkin berada pada bagian-bagian yang bergerak, mungkin pada roda bagian luarnya, pada kisi-kisinya, pada pelangnya. Tapi ada sesuatu yang tidak bergerak, yang diam, dan itu menentukan segala-galanya. Itulah daripada roda itu. Nah, itulah juga ibaratnya agama yang diberikan oleh Allah SWT. Jadi agama itu membuat kita tegar, membuat kita istiqomah, membuat kita kuat untuk menghadapi perubahan. Nah, siapa yang membawa agama itu? Itulah Nabi kita. Maka kita berhutang jasa yang sangat besar dari Nabi kita. Oleh karena itu kita kemudian disuruh untuk mendoakan beliau. Mendoakan beliau itu dalam bahasa Arabnya namanya sholawat. Kita bersholawat. Di Mekah itu ada bis sholawat. Nah, itu lain lagi artinya. Bis sholawat di Mekah itu, sholawat itu lebih kepada transportasi yang menyambungkan antara satu titik tempat ke titik yang lain. Karena sholawat itu juga dari kata sholat. Sholat itu dari kata silah. Silah itu artinya menyambung. Jadi silah, sholawat, sholat itu artinya menyambung. Karena itu saya kira kenapa di Makkah itu bus itu disebut dengan bus sholawat. Artinya mobil yang mengantarkan orang atau menyambungkan orang dari satu titik tempat ke titik yang lain. Tapi sholawat dalam arti seperti kita bersalawat untuk Nabi, itu artinya kita mendoakan Nabi. Kenapa kita doakan? Karena beliau adalah orang yang sangat berjasa di dalam memberikan fondasi dari kehidupan kita yang terus berubah. Nah, di dalam surah Al-Ahzab seperti yang sudah dijelaskan pada bulan yang lalu, surah Al-Ahzab ini surah ke-33.
Nabi kita banyak disebut, tapi penyebutannya berbeda-beda. Ada an-nabi, ya ayuhan nabi. Ada khatamun nabiyyin, ada ar-rasul, ada syahidan, ada mubassiran, ada naziran, ada da'iyan, ada sirajan muniran. Jadi dengan memahami kata-kata yang terdapat di dalam surah Al-Ahzab ini, kita bisa memahami pada aspek yang lebih substantif, yang lebih mendalam tentang agama kita. Jadi memahami agama itu dapat juga kita lakukan melalui pemahaman terhadap makna dari Nabi Muhammad yang disebut dalam berbagai bentuk kata di dalam surah Al-Ahzab. Ini sebenarnya lebih kepada kajian tafsir maudhu'i atau tafsir tematik. Jadi tafsir itu macam-macam juga caranya, penayangannya atau penjelasannya. Kita mungkin memahami tafsir itu ya tafsir, tapi sebenarnya kalau kita mengkaji ilmu tafsir itu bermacam-macam alirannya. Ada yang maudhu'i artinya tematik, ada yang tahlili artinya manual saja dari Al-Baqarah, Al-Fatihah sampai Al-Nas. Ada juga yang mengarahkan kepada makna dari kata-kata tadi. Nah, ini ingin ulun jelaskan penafsiran surah Al-Ahzab terkait dengan predikat atau kata yang dipakai oleh Allah untuk menyebut Nabi kita. Nah, pertama adalah ya ayuhan nabi. Itu bisa dilihat pada ayat 1, ayat 28, ayat 45, ayat 50, dan ayat 59. Jadi 5 kali di dalam surah ini Nabi dipanggil dengan ya ayyuhan nabi. Ya ayyuhan nabi. Ya, kalau terjemahnya wahai nabi, gitu kan? Hai nabi. Tapi nabi itu apa? Nabi itu dari kata an-naba. An-naba itu artinya berita. Jadi kalau ya ayuhan nabi, hai pembawa berita. Di dalam Al-Quran ada namanya surah An-Naba. Amma yatasa'alun anin naba'il azim alladzi hum bihi mukhtalifun. Kadang saya'lamun summa kadang saya'lam. Amma yatasa'alun, tentang apakah orang-orang bertanya-tanya. Maksudnya orang-orang Mekah pada waktu itu sering mendiskusikan apa itu? Anin naba'il azim, tentang berita yang agung. Alladzi hum fihi mukhtalifun, di mana masyarakat Makkah terhadap berita ini mereka tidak memiliki kesepakatan pendapat. Ada yang percaya, ada yang tidak. Apa maksudnya? Ini adalah hari kiamat. An-naba'il azim artinya hari kiamat. Jadi an-naba itu informasi yang menimbulkan perdebatan. Jadi informasi yang debatable, ya. Ada percaya, ada yang tidak. Nah, sama dengan Nabi kan, Nabi itu membawa informasi, dalam hal ini adalah wahyu, yang terhadapnya
masyarakat tidak sama sikapnya. Ya mungkin kalau kita di masjid ini sama, tapi di luar masjid itu sudah beda tentang agama. Di Indonesia bukan 97% percaya, tapi di negara lain bisa jadi 90% tidak percaya. Jadi artinya sesuatu yang orang berbeda-beda. Kalau sesuatu itu orang menanggapi berbeda-beda, berarti kan masing-masing punya alasan, masing-masing punya cara berpikir, reasoningnya beda-beda. Kalau beda-beda itu apa artinya? Agama itu harus dibedah, agama itu harus didiskusikan, agama itu harus dipelajari, dianalisis. Maka sekarang banyak buku ya, atau kitab yang membahas tentang agama ini. Kita sering menyebutnya di buku agama. Jadi artinya kita mempelajari agama ini tidak lagi pada aspek menjawab apa, tapi sudah harus masuk ke level mengapa. Apa itu? Apa itu sholat? Ya sholat ada maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Mengapa sholat? Akan terjadi diskusi kan? Tapi diskusi ini nanti akan menimbulkan kesimpulan-kesimpulan yang dapat menambah keyakinan kita terhadap agama. Maka Nabi, ingat Nabi dalam sejarahnya juga berdiskusi tentang agama ini. Jadi agama ini bukan doktrin yang harus diterima begitu saja, tapi dia siap untuk dijadikan tema diskusi. Nabi berdiskusi. Buktinya apa? Buktinya di dalam Al-Quran. Itu banyak ayat yang dimulai dengan kata yas'alunaka. Yas'alunaka anil khamri wal maisir. Masyarakat bertanya tentang khamar dan judi. Kul. Lalu Nabi kita mungkin pada waktu itu belum bisa menjawab. Lalu Tuhan memberikan jawabannya. Kul. Jelaskan hai Muhammad. Fihima, pada khamar dan judi itu ismun kabir. Ada dosa yang besar. Ismun itu dosa yang berdampak sosial yang besar. Wa manafi'u linnas, dan bagi manusia dianggap memiliki beberapa manfaat. Jadi linnas bagi manusia itu manafi', dianggap memiliki beberapa manfaat. Jadi manusia menganggap khamar itu ada manfaatnya, judi itu ada manfaatnya. Tapi Allah sudah menjelaskan di situ ada ismun kabir, ada dosa besar. Dosa maksudnya sesuatu yang menyebabkan dampak negatif yang besar, dampak sosial. Orang mabuk ya, kalau dia menyetir mobil, saya pernah melihat YouTube ya, tentang Diklat Pramugari, Diklat Pramugari, satu perusahaan penerbangan. Mereka memiliki semacam balai diklat untuk melatih pramugari dan pramugara. Salah satu yang dijadikan materi terkait dengan kepramugarian atau kepramugaraan itu adalah mereka harus mampu mengenali keadaan penumpang yang masih dalam pengaruh alkohol. Saya terkejut juga, oh rupanya sampai ke sini rupanya. Karena tugas pramugari atau pramugara itu
dia harus memastikan penumpang itu tenang, tidak stres, dan nanti tentu sampai selamat sampai ke tujuan. Rupanya sudah menjadi tradisi itu kadang-kadang penumpang itu ada yang masih dalam pengaruh alkohol, dan itu kadang-kadang katanya berdampak fatal. Kadang-kadang penumpang itu yang mabuk di dalam pesawat, maka pramugari atau pramugara itu sudah harus mengambil tindakan tepat untuk mengantisipasi risiko yang lebih besar. Nah, itu maksudnya bahwa khamar itu ismun kabir, dia memiliki dampak-dampak negatif yang sangat dahsyat. Jadi di sini ada diskusi yang mungkin pada zaman Nabi terjadi diskusi. Hai Muhammad, kau mengharamkan khamar, ini tradisi kami. Kenapa kau ikut mengurus soal-soal ini? Nabi kemudian ya kata Nabi, benar itu kamu punya manfaat-manfaat menurut kamu, tapi ini adalah dosa besar, akan menyebabkan dampak-dampak negatif yang besar. Jadi itu terjadi diskusi. Dalam bahasa lain namanya mujadalah. Dalam Al-Quran dikatakan, "Fabima rahmatin minallahi lintalahu walau kunta faddan ghalidhal qalbi laqaddu min hawlik wa'fu anhum wastaghfir lahum wajadilhum bil amwal wajadilhum ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Ud'u, ajak hai Muhammad umat itu ila ke sabili rabbik, jalan Tuhanmu, bil hikmati, dengan bijaksana, wal mau'izatil hasanah, dan dengan nasihat yang menenteramkan, nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan silahkan berdiskusi billati hiya ahsan, dengan cara-cara yang terbaik. Tuhan tidak menyebut bagaimana caranya, pokoknya dengan cara terbaik. Billati hiya ahsan. Nah, tentu di sini terkait dengan situasi dan kondisi audien dalam diskusi. Bagaimana menghadapi orang yang pemerasan, bagaimana menghadapi orang-orang yang tidak mau menerima pendapat yang lain. Tentu Nabi di sini diberi bekal oleh Allah untuk mujadalah. Jadi diskusi, agama itu didiskusikan. Jadi agama itu bukan hanya diterima, tapi kita didorong untuk menerima berdasarkan kemampuan diskusi, berdasarkan keyakinan dari diskusi-diskusi. Jadi kalau orang mengatakan agama itu tidak perlu akal, ini agak rumit memahami pendapat itu. Agama itu memang masuk akal, agama itu harus didiskusikan. Muhammad saja disebut dengan Nabi, pembawa berita agung dan siap berdiskusi untuk menegaskan kebenaran agama secara rasional. Sehingga Al-Quran juga menantang orang-orang musyrik itu. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wa da'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalau kalian ragu terhadap Al-Quran, coba buat yang sama. Satu surah saja yang sama. Carilah, silahkan kau cari syuhada aku. Cari pendukung-pendukung, cari orang-orang yang membantu. In kuntum shadiqin, kalau kamu benar-benar tidak menerima. Tapi Pak Ilam takmalu, alam takmalu, fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah wa iddat lil kafirin. Tapi kalau tidak mampu, ya maka takutlah kamu akan akibatnya. Akibat agama tidak diterima, pedoman hidup bukan bersumber dari agama, maka neraka akan menunggu. Yang bahan bakarnya adalah manusia dan banyak. Uiddat lil kafirin,
disediakan neraka itu bagi orang-orang yang kafir, bagi orang-orang yang tidak mau menerima, menutup diri, tidak mau menerima agama kafir. Nah, maka Nabi disebut dengan Nabi. Muhammad disebut dengan Nabi. Kalau kita baca sejarah para Nabi itu memang jagoan diskusi. Nabi Ibrahim misalkan, ditangkap Nabi Ibrahim, dibawa ke pengadilan, ditanya oleh hakim, "A'anta fa'alta bi'alihatina ya Ibrahim?" Ya kebetulan hakimnya mereka-mereka juga kan. Ya pasti mereka sebelah. Tapi menarik di situ. A'anta fa'alta bi'alihatina ya Ibrahim, kata mereka. Kami mendapatkan bukti bahwa engkau pelaku penghancuran berhala ini. Sekarang kami tanya, apakah benar engkau yang mengapak menghancurkan berhala-berhala ini? Apa jawab Nabi Ibrahim? Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Bal fa'alahu, bal iya. Yang besar ini. Iya, yang besar ini. Jadi di situ ada permainan kata sebenarnya. Ketika kita menyambung ya yang besar ini, maka yang besar itu menjadi subjek, menjadi ba'id. Tapi ketika kita berhenti, maka kata-kata yang besar itu menjadi mubtada, menjadi subjek baru, bukan subjek kata kerja yang terdahulu. Jadi kalau ditanya apakah kau yang mengapak ini? Iya, maksudnya iya saya. Titik di situ. Kabiruhum hadza, yang besar di antara berhala itu adalah ini. Tapi rupanya orang-orang pendukung Namrud itu memahaminya bahwa ya, yang melakukan ini yang besar ini, sehingga mereka terkecoh. Lalu mereka mengatakan, apa mungkin berhala ini bisa mengapak teman-temannya? Ya kata Nabi Ibrahim, dia jelas tidak bisa. Tapi kan anehnya kalian ini berhala yang tidak bisa bergerak ini kok dipertuhankan, gimana itu? Nah, jadi Nabi Ibrahim jagoan debat ya. Jagoan debat. Nabi Shu'aib juga dijelaskan di dalam Al-Quran itu. Nabi Shu'aib itu, kata Nabi Shu'aib, ya saya hanya mengajak. Saya sebenarnya tidak ingin, kata Shu'aib, berselisih dengan kalian. Saya ingin mengajak kalian ke jalan yang benar. Saya tidak ingin berselisih dengan kalian. Artinya, sepertinya Nabi Shu'aib itu ingin seperti umatnya yang sesat. Tapi kata Nabi Shu'aib, saya tidak ingin kalian sesat. Nah itu kan kalimat yang antik kan. Ya saya sebenarnya tidak mau berpisah dengan kalian ini, hai umatku. Tapi saya tidak ingin melihat kau sesat. Artinya apa itu? Ya artinya umatnya itu harus mengikuti Nabi Shu'aib. Nah itu bacaan itu. Kalau Nabi Ayub itu juga, kalau kita lihat kata-kata beliau ketika sakit, itu seperti jagoan diskusi juga. Kata istrinya, mintalah kepada Tuhan hai Ayub. Kan sampeyan ini nabi, sampeyan ini rasul. Mintalah kesembuhan. Kata Nabi Ayub, walau saya ini sudah lama sehat. Seandainya saya ditimpa sakit yang lamanya seperti saya lama sehat, saya menerima. Oh, akhirnya Nabi ini kadang lebih berdebat kan. Alhamdulillah, berarti ini kan ini orang kajiannya sampai kan. Lalu akhirnya Nabi Ayub semacam berdialog dengan Tuhan kan. Nah, berdialog.
Dialognya itu diabadikan dalam Al-Quran. Wa Ayyub, ingatlah cerita Ayyub. Ketika dia berkata, Ani masyadian dulu. Dia mengatakan, ya Allah, saya ini sakit ya Allah. Tapi, wa anta arhamur rahimin. Engkau adalah pengasih. Engkau adalah yang sangat pengasih di antara yang pengasih. Banyak orang yang pengasih, tapi yang paling pengasih itu engkau ya Allah. Jadi tidak minta kesembuhan kepada Allah, tapi hanya memuji Allah sebagai orang yang pengasih, sebagai zat yang maha pengasih. Makanya muncul kalimat ya Rahman Rahimin, Rahman. Itu sepertinya kalimat-kalimat Nabi Ibrahim. Ya Rahman Rahimin, Rahman. Ya Rahman Rahimin, Rahman. Di kampung itu dibaca subuh, menggarang orang supaya sholat subuh. Ya mungkin maksudnya itu akan disembayangkan dari pernyataan di sembahyang Jawa. Ya Rahman Rahimin, Rahman. Ya Rahman Rahimin, Rahman. Itu mengingatkan kita cerita Nabi Ayub. Artinya kira-kira maksudnya adalah mengganda garing, makasih turun. Ya menggaring, ya ada uzur kan? Kan mengganda garing bangun. Yang benar tiga anak nih, soalnya bangun dia sudah. Dan kadang mau ke masjid, negara orang ada hafalnya. Sama juga Nabi Adam. Nabi Adam itu kalau kita lihat cara beliau mengemukakan kalimat itu beliau juga hebat. Kata Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Adam sudah dikeluarkan dari surga. Lalu dia menyampaikan kata-kata yang sangat dalam. Rabbana ya Tuhan kami, zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri kami. Zalim artinya kan gelap, zulum, zalim gelap. Artinya kami ini gelap, menggelapkan diri kami ini gelap. Karena gelap itu lalu tidak ada petunjuk. Ketika tidak ada petunjuk, maka akhirnya melanggar ajaran agama, ajaran Allah, yaitu memakan buah kurma. Jadi kata Nabi Adam, wa illam taghfir lana wa tarhamna, seandainya engkau ya Allah tidak mengampuni dan tidak merahmati, lanakunanna minal khasirin, maka niscaya kami menjadi orang-orang yang rugi. Jadi di situ kada minta karena seperti kalau minta itu sumpah. Tuhan sudah bikinkan surga. Di dalam surga bisa menikmati apa saja. Kecuali satu saja. Istilahnya itu 99% boleh semua. Nah kalau boleh 1% saja. Itu pun terlanggar yang satu. Maka sumpah malu kepada Allah. Malu minta ampun kepada Allah. Mampu minta kasih sayang Allah. Maka kalimatnya muncul seperti tadi. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Seandainya engkau tidak mengampuni dan tidak memberikan rahmat, maka jadilah kami orang-orang yang rugi ya Allah. Nah itu kan kalimatnya sama dengan Nabi Yunus kan. Nabi Yunus ini dakwah, tapi umatnya tidak mau menerima. Akhirnya mungkin dalam tanda petik ya putus asa gitu. Nabi Yunus ini kan ada gunanya, baik tinggalkan aja. Rupanya meninggalkan umat yang tidak percaya itu dianggap sebagai sebuah kesalahan oleh Allah. Akhirnya dihukum dia, masuk menumpang di kapal, kemudian kapalnya oleh, kemudian dia harus keluar diundi, dan 3 kali katanya diundi, semuanya Yunus yang harus turun dari kapal. Begitu keluar dari kapal, ya mungkin bahasa kita itu menyimak di bumbunannya sudah. Ya, artinya kan dia akan hidup lagi kan. Ternyata disambut oleh ikan. Ikan apa namanya? Ikannya
Ngarasnya iwak ganan waktu. Karena kalau halus kan ada fungsinya. Namanya ikan, ya ikan. Padahal mengatakan di dalam Al-Quran hanya disebutkan hud. Faltaqamahul hud. Padahal yang mengatakan hud iwak non ya. Ditakutnya kayak bukan iwak non ada nasi juga. Ya iwak ganan. Mungkin ikan paus kayak gitu. Itu ternyata ikan ini ingin menyelamatkan. Tapi di luar dari dugaan kan, betul-betul bisa selamat. Di dalam perut masih bisa bernapas. Jadi ikut bernapasnya dengan oksigen si ikan. Dan itu kayaknya lama. Karena begitu dilemparkan ke pantai, Nabi Yunus itu bertelanjang. Artinya pakaiannya hancur. Berarti kan kalau pakaian hancur di perut ikan, itu lama. Mungkin lebih dari seminggu. Tapi bisa hidup ya. Lalu dijelaskan di dalam Al-Quran. Nah, seandainya dia tidak bertasbih, maka dia akan berada terus-menerus di perut ikan sampai kiamat. Apa tasbihnya? Tasbihnya itu dia mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak minta apa-apa, hanya mengakui diri saja. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan yang benar kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau. Maksudnya Engkau itu maha sempurna ya Allah. Tidak ada kekurangan apapun bagi Engkau. Engkau maha sempurna. Subhanaka, maha suci Engkau. Engkau maha sempurna. Ini sesungguhnya aku ini, kata Nabi Yunus. Kuntu adalah aku ini. Jadi itu namanya taukid. Ini kuntu itu sama artinya. Sesungguhnya aku ini minaz zalimin. Termasuk orang-orang yang gelap, yang zalim, meninggalkan umat. Meninggalkan umat. Lalu akhirnya rupanya menjadi orang kampung lagi. Iwak perlu kepanasan. Jadi supaya kita itu selamat itu di mana-mana tuh baca tasbih Nabi Yunus ini supaya kalau orang berniat jahat atau apa besar menguruhnya orang kampung ya Allah maaf itu orang kampung benar. Jadi iwaknya kepanasan ya dimuntahkan ada jadi yang makan ya sebenarnya iwak itu ada memakan iwak itu menyelamatkan dilemparkan ke tepi pantai dalam keadaan tidak berpakaian lalu Nabi Yunus kemudian mengambil daun-daunan di pinggir pantai untuk dijadikan pakaian. Lalu kemudian dia disambut oleh masyarakat di pinggir pantai dan mereka mengetahui itu adalah Yunus bin Matta, seorang nabi. Lalu mereka hormati dan dijadikan sebagai guru, mereka mau belajar, maka di situ kemudian muncullah satu komunitas yang betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah, di mana Yunus menjadi guru di pantai. Nah, tapi yang menarik itu tadi, sebagai seorang nabi, dia memiliki kepandaian dalam bersilat lidah, mengemukakan isi hatinya, termasuk ketika dia menyampaikan doa kepada Allah. Jadi doa model para nabi itu tidak meminta Bapak Ibu sekalian. Yang banyak meminta ini kan kita. Kita minta ini, ya Allah berikan rezeki yang banyak dengan cara mengontrakan rumah kepada orang asing. Kita mungkin kayak rinci benar ya Allah kalau seandainya rezeki di langit turunkan ya Allah. Kalau di bumi bongkarkan ya Allah. Nah kali itu kita kalau seandainya rezeki itu haram halalkan ya Allah. Saya menghalalkan yang haram. Wa in kana haraman fatahhirhu. Kalau jauh ya Allah barakakan, kalau sulit mudahkan, kalau di bumi bongkarkan, kalau di langit turunkan. Tapi kalau kita membaca doa-doanya para nabi, halus sekali bahasanya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta. Nabi Yunus. Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau Nabi Ibrahim ketika dia meninggalkan anaknya dan istrinya, Siti Hajar, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Itu juga tidak meminta langsung, hanya dia mengatakan, ya Allah, aku meninggalkan anak dan istriku di sini ya Allah. Di sini ini ya Allah tidak ada tanaman yang berbuah, tidak ada air ya Allah. Hanya istimewanya tempat ini di dekat rumahmu yang dihormati. Maka jadikanlah ya Allah anak dan keluargamu ini penegak sholat. Kan udah minta apa? Hanya ya Allah jadikan hati orang-orang yang ada di segala penjuru itu rindu kepada mereka. Jadi kalimat-kalimat yang diungkapkan oleh para nabi itu menurut sesuatu yang sangat dalam. Tidak seperti kita. Nah, makanya disebut dengan nabi, orang-orang yang membawa berita agung dan siap berdiskusi dengan ketajaman kalimat-kalimat. Makanya ketika ahli fikih memahami hadis, itu kadang-kadang menghasilkan kesimpulan yang berbeda-beda. Jadi Nabi itu pernah didatangi oleh seorang sahabat namanya Waqi'. Datang kepada Nabi pada bulan puasa. Jadi ujar Waqi', halaktu ya Rasulullah, halaktu ya Rasulullah. Hai Nabi, hai Rasul, celaka, ulun celaka, ulun celaka. Nabi ini bingung. Wah, mahalak apa? Bagaimana yang membuat nyawa celaka nih? Oh. Kata si Waqi', waqa'atu ahli di nahari Ramadan. Saya berhubungan dengan istri saya di siang hari bulan Ramadan. Lalu jadi Nabi, i'tik raqabatan mu'minah. Kalau gitu merdekakan seorang budak perempuan. Ujar si Waqi', kan ada duitnya. Karena kan mahal ya. Kalau begitu kata Nabi, ya pas sebenarnya mau data biarin. Puasa 2 bulan berturut-turut. Bahasa kita nang sehari aja. Betul, boleh itu enggak. Jadi Nabi kira-kira jadi nekat juga kawan. Kalau gitu kata Nabi, ya, in amu sittina miskina, beri makan 60 orang miskin. Ujar si Waqi', untuk kami sekeluarga aja ada biarin duitnya, apalagi untuk orang lain. Ya, kalau gitu kata Nabi, bertobatlah, jangan lagi kau ulangi. Para ahli fikih kemudian berbeda-beda cara memahami hadis ini. Ada yang mengatakan, oh ini hukuman bagi orang yang berhubungan suami istri di siang Ramadan. Sehingga ada 4 pilihan. Memerdekakan budak, kalau tidak bisa 2 bulan berturut-turut puasanya, kalau tidak bisa memberi makan 60 orang miskin. Kalau tidak bisa semuanya ada tobat. Tapi ulama sebagian memahami ini adalah bagi orang yang sengaja tidak puasa. Sengaja tidak puasa. Dia mampu puasa, sengaja tidak puasa. Maka ibaratnya itu kafaratnya itu sangat berat. Maka jangan sampai kita meninggalkan puasa Ramadan ini. Tapi orang lain memahami ini khusus. Bahwa orang yang membatalkan puasanya dengan berhubungan suami istri. Ulama lain mengatakan ini bukan suami istri, pokoknya pembatal yang manapun itu hukumannya sama. Kenapa berbeda ini? Ya karena mereka berbeda cara memahami hadis ini. Karena begitu tingginya kalimat hadis ini, sehingga tidak sama. Apalagi Al-Quran kan?
Al-Quran itu menimbulkan banyak inspirasi dari berbagai penafsir. Seorang penafsir menafsirkan ini hasilnya. Penafsir lain, ini hasilnya. Penafsir ini. Sehingga kitab tafsir itu banyak sekali sampai sekarang. Itu semuanya adalah ijtihad para ulama untuk memahami kalimat. Karena begitu tingginya kalimat Al-Quran itu. Sama dengan hadis itu. Sama dengan sholat berjamaah. Kalau kita baca hadis, sholat berjamaah ini macam-macam kan? Ada yang mengatakan kan, ujar Nabi, sembahyang berjamaah lebih utama daripada sendirian 27 derajat. 27 derajat. Jadi ujar yang memahami hadis ini, maka salat berjamaah itu sunnah muakkadah. Artinya kebiasaan Nabi, sunnah itu kebiasaan Nabi yang sangat ditekankan, tapi tidak wajib. Tapi ada hadis lain kan? Ya Nabi, la salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidaklah salat orang yang di sekitar masjid kecuali di masjid. Akses menuju masjid mudah. Ya, salatnya di masjid. Sehingga dia mengatakan berdasarkan ini tidak sah salat di rumah. Kalau akses ke masjid itu mudah. Tentu mudah ini subjektif ya tergantung. Sehingga mengatakan sholat berjamaah wajib. Ada lagi hadis Nabi yang menjelaskan Nabi dilapori. Ya Rasul, ini orang-orang di sekitar masjid ini tidak mau ke masjid. Oh kalau begitu kata Nabi, coba kita cari kayu bakar. Kita seluput rumah-rumah ini. Wah ini kan Nabi marah nih, seperti ini kan. Berarti apa? Berarti sholat berjamaah ini fardu ain, bukan fardu kifayah. Ini artinya perbedaan ini sebagai akibat dari begitu tingginya kalimat-kalimat dalam hadis Nabi itu sehingga menimbulkan banyak perbedaan. Nah, jadi seperti itulah mengapa Nabi Muhammad ini dipanggil Nabi. Dia membawa berita agung, membawa agama yang agama itu menimbulkan perdebatan dan untuk sampai kepada sebuah keyakinan kita harus mendiskusikan menganalisis agama ini dengan sebaik-baik. Nah, di dalam surah ini juga Nabi disebut dengan khataman nabiyyin, itu di ayat 40 ya. Khatam artinya penutup. Penutup artinya. Jadi Nabi Muhammad ini adalah Nabi terakhir. Nah, jadi tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad. Yang ada apa? Yang ada adalah orang-orang yang diberi kemampuan oleh Allah untuk menjelaskan apa yang telah dijelaskan oleh Nabi. Itulah para ulama, itulah para mujadid yang dikatakan dalam hadis bahwa Allah akan mengirim setiap satu abad satu orang mujadid dalam agama mereka. Nah, kita tidak tahu siapa itu mujadid. Misalnya abad pertama siapa, kedua siapa, ketiga siapa. Kalau kita membaca sejarah imam-imam mazhab, mungkin kalau abad pertama itu banyak masa sahabatnya. Abad kedua itu sudah mungkin seperti Imam Hanafi itu abad kedua. Imam Maliki juga abad kedua. Imam Syafi'i juga abad kedua. Nanti Imam Ahmad abad ketiga. Nah, mungkin abad keempat, kelima, keenam, sekarang sudah abad ke-14. Allah berjanji dalam hadis Nabi dikatakan Allah akan mengirim para mujadid. Mungkin siapa kita tidak tahu. Tapi yang penting bahwa agama itu harus kita pelajari, kita diskusikan, kita buka, ya, kita analisis sehingga kita akan mendapatkan keyakinan-keyakinan terhadap ajaran agama. Sekarang banyak buku, banyak penelitian terkait dengan ajaran agama ini dan tampaknya tidak ada yang
membuat konsep-konsep negatif terhadap Islam. Yang banyak itu aspek negatif bagi umat Islam. Umat Islam itu tidak bersih, umat Islam itu tidak membuang sampah sembarangan, umat Islam itu korupsi dan sebagainya. Itu umat Islam yang umatnya. Tapi kalau Islamnya, sepanjang orang mau mengkaji Al-Qurannya, itu dia akan menemukan betapa hebatnya Islam itu. Sekarang banyak buku-buku yang membahas misalnya tentang lingkungan hidup. Ada buku itu ditulis oleh Karen Armstrong. Karen Armstrong itu mantan biarawati orang Jerman. Dia tidak beragama Islam, tapi dia menulis buku. Judulnya itu Sacred Nature. Sacred Nature itu artinya alam suci. Dia ingin menjelaskan konsep berbagai agama tentang alam semesta. Dan kalau kita baca dalam buku itu, tidak ada yang bisa menyaingi Islam untuk konsep tentang lingkungan. Ada lagi buku tentang perbandingan agama itu judulnya Agama-agama Manusia, The Religions of Man. Itu ditulis oleh Poston Smith. Poston Smith itu seorang dosen di Amerika, dosen perbandingan agama. Dia menjelaskan tentang Hindu, Buddha, Konghucu, Islam, Kristen, Yahudi, Nasrani. Kalau kita baca di situ juga sepertinya tidak ada yang bisa mengalahkan Islam. Nah, jadi ini sebenarnya yang dikatakan Nabi. Jadi maksudnya Muhammad itu adalah seorang nabi, seorang pembawa agama. Meskipun agama itu diperdebatkan, tapi kalau orang mau mendebatkan secara jujur dari sumber-sumber yang asli, Al-Quran dan Sunnah, dia akan sampai pada kesimpulan Islam itu Islam itu hebat. Hanya umatnya mungkin yang belum hebat, termasuk kita yang belum bisa memahami dan mengamalkan secara baik agama Islam. Tapi kita senantiasa mengkaji dan berusaha untuk sampai kepada yang terbaik lah, tidak kan? Sehingga menjadi khairul umat yang terbaik. Ini yang dapat menjelaskan sebagainya yang bisa baca juga dalam surah Al-Ahzab beberapa ayat tadi yang menyebut Muhammad sebagai nabi seperti pada ayat 1, ayat 28, ayat 45, ayat 50 dan ayat 59 dan juga pada ayat 40 disebut dengan khataman nabiyin. Demikian adalah Allah Subhanahu wa ta'ala dan semoga kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.